Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aman Mutawakil Usman. Saya dari Prodi PAI A2 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi PSP yang selama ini saya pelajari dan saya pahami sampai saat ini. Materi yang saya akan jelaskan yaitu tentang RPP, silabus, taksonomi Bloom, dan modul. Dimulai dari materi pertama yaitu tentang RPP dan silabus. Apa itu RPP? RPP merupakan pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, dan atau lapangan untuk setiap kompetensi dasar. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, remedi, dan umpan balik. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam suatu keutuhan pengalaman belajar. Apa perbedaan RPP dan silabus? Perbedaan silabus dan RPP dapat dilihat dari isi dan proses pembuatannya. Umumnya, silabus tidak memuat langkah-langkah pembelajaran, sedangkan RPP memuat langkah-langkah pembelajaran. Materi yang kedua, betapa pentingnya taksonomi Bloom bagi seorang guru. Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Sintesis adalah kemampuan dalam mengombinasikan berbagai komponen sehingga terbentuk struktur baru. Jika seorang sudah sampai di tahap ini, maka ia akan mampu membuat hipotesis dan teori sendiri berdasarkan ilmu yang sudah didapatkan. Ada beberapa ranah di dalam taksonomi Bloom, yaitu ranah kognitif, berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan dan keterampilan berpikir. Ranah afektif mencakup perilaku terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, minat, motivasi, dan sikap. Ranah psikomotorik berisi perilaku yang menekankan fungsi manipulatif dan keterampilan motorik atau kemampuan fisik seperti berenang dan mengoperasikan mesin. Yang paling penting di sini ialah ranah kognitif. Dan dalam ranah kognitif ini ada beberapa tahapan atau level yang harus dipahami dan dihafalkan oleh seorang guru, yaitu yang pertama, mengingat C1, memahami C2, mengaplikasikan C3, menganalisis C4, mengevaluasi C5, mencipta C6. Dan materi berikutnya yaitu tentang modul. Apa itu modul? Modul adalah satu kesatuan bahan pembelajaran yang dapat dipelajari oleh peserta didik secara mandiri. Di dalamnya terdapat komponen dan petunjuk yang jelas sehingga peserta didik dapat mengikuti secara runut tanpa campur tangan pengajar. Adapun beberapa karakteristik atau ciri dari modul pembelajaran yang bisa digunakan sebagai acuan. Apa saja? Yang pertama, self-instructional. Karakteristik pertama, modul pembelajaran haruslah memiliki self-instructional, di mana dari modul ini siswa pun belajar secara mandiri. Jadi tanpa harus pendampingan guru pun sebenarnya siswa bisa mempelajarinya. Dengan kata lain, peserta didik belajar tanpa bergantung oleh pihak-pihak tertentu. Yang kedua, self-contained, di mana materi yang disampaikan lewat modul sudah disusun sesuai dengan unit kompetensi, sehingga dengan pembahasan yang dilakukan lebih lengkap, menyeluruh, dan lebih efektif. Karena cukup dalam satu buku, materi pembelajaran sudah tersaji secara lengkap. Yang ketiga, stand alone. Jadi maksud dari stand alone dari pengertian modul adalah modul disusun dan dikembangkan secara mandiri. Maksudnya tidak bergantung pada media lain, sehingga siswa yang mempelajarinya pun tidak terkesan ribet dengan media-media pendukung lainnya, karena dalam suatu modul sudah dapat dipahami. Yang keempat, adaptif. Modul yang baik tentu saja haruslah adaptif. Adaptif dalam hal ini bisa terhadap banyak hal perkembangan, baik itu terhadap perkembangan teknologi ataupun ilmu pengetahuan yang sifatnya baru. Yang kelima, user-friendly. User-friendly menjadi dasar utama pula dalam pembuatan modul pembelajaran. Meskipun demikian, dari segi penyusunan tetap berdasarkan pada kaidah agar tetap ramah dan pas setiap kali digunakan sebagai pembelajaran.
Secara teknis, penulisan pun juga harus disesuaikan agar tingkat keterbacaan pun lebih tinggi karena bisa mempengaruhi konsistensi dari siswa dalam belajar. Berikutnya, komponen-komponen modul. Dalam komponen-komponen modul, ada rumusan tujuan instruksional yang eksplisit dan spesifik. Tujuan tersebut dirumuskan dalam bentuk tingkah laku yang diharapkan dari siswa setelah mereka mempelajari modul. Petunjuk guru memuat penjelasan bagi guru tentang pengajaran agar dapat terlaksana dengan efisien, serta memberikan penjelasan tentang macam-macam kegiatan yang dilaksanakan dalam proses belajar, waktu untuk menyelesaikan modul, alat-alat dan sumber pelajaran, serta petunjuk evaluasi. Lembar kegiatan siswa. Lembar ini berisi materi-materi pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa, serta dicantumkan buku sumber yang harus dipelajari siswa untuk melengkapi materi. Lembar kerja siswa. Lembar kerja ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar kegiatan yang harus dikerjakan siswa setelah mereka selesai menguasai materi. Kunci lembar kerja. Siswa dapat mengoreksi sendiri jawabannya dengan menggunakan kunci lembar kerja setelah mereka berhasil mengerjakan lembar kerja. Lembar evaluasi. Lembar evaluasi ini berupa post-test dan rating scale. Hasil dari post-test inilah yang dijadikan guru untuk mengukur tercapai tidaknya tujuan modul oleh siswa. Kunci lembar evaluasi. Tes dan rating scale beserta kunci jawaban yang tercantum pada lembaran evaluasi disusun dan dijabarkan dari rumusan-rumusan tujuan pada modul. Berikutnya langkah-langkah penyusunan modul. Di dalam langkah-langkah penyusunan modul ada yang namanya menyusun kerangka modul. Langkah-langkah penyusunan kerangka modul adalah sebagai berikut. Menetapkan atau merumuskan tujuan instruksional umum menjadi tujuan instruksional khusus. Menyusun butir-butir soal evaluasi guna mengukur pencapaian tujuan khusus. Mengidentifikasi pokok-pokok materi pelajaran yang sesuai dengan tujuan khusus. Menyusun pokok-pokok materi dalam urutan yang logis. Menyusun langkah-langkah kegiatan belajar siswa. Memeriksa langkah-langkah kegiatan belajar untuk mencapai semua tujuan. Mengidentifikasi alat-alat yang diperlukan dalam kegiatan belajar dengan modul itu. Berikutnya, menulis program secara rinci. Program secara rinci pada modul terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Pembuatan petunjuk guru, lembaran kegiatan siswa, lembaran kerja siswa, lembaran jawaban, lembaran tes, lembaran jawaban tes. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya bila ada salah dalam pengucapan dan kata-kata, saya mohon maaf. Dan apabila kurangnya pemahaman saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.